Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sempurna menunaikan amaliyah Ramadan kita. Mulai puasa sepanjang hari, qiyamul lail di setiap malamnya, bertadarus Al-Quran sepanjang waktu, membaca, memahami, mengkaji, bahkan ada yang menghafalnya. Tidak cukup dengan hanya begitu, dibiasakanlah untuk bertakjil, bersedekah, memberikan buka bagi mereka yang berpuasa. Dilanjutkan dengan 10 hari terakhir beriktikaf bagi yang punya waktu dan kesempatan, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat al-fitri. Pagi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita rukuk dan sujud menanungkan salat Id berjamaah di tanah lapang ini untuk meneguhkan kembali bahwa usaha kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah Ramadan tidak berhenti di ujung hari ini, tetapi justru di tanggal 1 Syawal inilah kita membuktikan apakah kita telah mencapai target di dalam amaliyah Ramadan kita,
yang membawa kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan sesama manusia, semakin dekat dengan surga Allah, dan hanya jauh dengan neraka. Apakah bisa kita buktikan saat ini bahwa kita kembali pada Aidil Fitri, bukan sekedar kembali pada makan-makan, tetapi kita kembali pada Aidil Fitrah, kembali pada fitrah, citra dan cita diri sebagai manusia ciptaan Allah yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitulah Allah membimbing dan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat kehidupan dan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Semua yang kita miliki adalah anugerah dan karunia Allah yang pada saatnya akan diminta pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka seharusnya amalia Ramadan kita menjadi instrumen untuk mensucikan diri kita, membersihkan rohani kita dari berbagai ragam penyakit jiwa yang tentu itu akan menistakan dan membawa hidup kita dalam kesengsaraan dan penderitaan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di hadapan kita spanduk terpampang, sungguh menang, sungguh sukses, sungguh bahagia. Ia yang mampu mensucikan dirinya dari ragam kejahatan, keburukan yang ada pada jiwanya. Yang lalu ia senantiasa punya rasa ingat yang kuat dengan Allah. Dimanapun, kapanpun, tidak dikala seorang diri dan tidak di waktu bersama kerumunan orang banyak. Dia selalu ingat Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala urusan, Allah yang maha segalanya. Maka rukuk dan sujud kita hari ini, hari raya Idul Fitri kita hari ini, bukan untuk kesombongan dan kecongkakan, bukan untuk merasa paling baik dan paling benar di dalam berislam, di dalam mengabdikan diri sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang penuh kasih, sebagai khalifatu fil ardi, sebagai wakil Allah di muka bumi yang diberi hak, otoritas, kewenangan mengelola semua yang ada di bumi ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Tetapi rukuk dan sujud kita di Idul Fitri ini untuk membuktikan komitmen kita lis-shaim farhatan. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, bagi siapapun ia yang puasanya baik dan benar dikerjakan dengan imanan wahtisaban, tidak hanya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, tidak hanya terampuni dosanya, tetapi dia akan dapat dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun indal iftar. Pertama, kebahagiaan itu ada di saat dia berbuka dan di saat dia sedang beridul futur hari ini. Wa farhatun indal liqa'i rabbih. Dan yang kedua adalah kebahagiaan, kegembiraan saat ia nanti bertemu dengan Allah. Dia akan mendapat piala kehormatan sebagai orang yang melakukan ibadah semata karena Allah, meninggalkan makan karena Allah, meninggalkan minum karena Allah, meninggalkan kumpul sama suami istri karena Allah,
meninggalkan semua kata-kata bohong karena Allah, meninggalkan kata-kata rafas karena Allah, meninggalkan perilaku jahil karena Allah. Karena meninggalkannya karena Allah, Allah sendiri mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan imbalan atas keikhlasannya itu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sudah barang tentu setelah kita menunaikan amalia Ramadan dengan baik, dengan sempurna, dan jiwa kita menjadi bersih, kita kembali kepada fitrah. I'dad likubul Islam kafah. Menurut Imam Ibnu Hanbal, fitrah adalah sebuah kesiapsiagaan untuk menerima dengan penuh hati, menjunjung tinggi, menegakkan agama Islam secara total. Subhanallah. Manakala ini tumbuh di dalam jiwa kita sebagai pribadi-pribadi, dan kemudian kita rajut di dalam kehidupan bersama, maka kehidupan masyarakat yang maju, yang di dalamnya memiliki keimanan yang tangguh, masyarakat yang mempunyai keadaban, masyarakat yang punya moralitas yang tinggi, masyarakat yang punya kepekaan dan kepedulian kepada sesama, masyarakat yang hadir menjadi rahmah, pensejahtera dan pembahagia di mana saja ia berada, niscaya akan bisa terwujud. Karena bermula dari pribadi-pribadi, individu-individu yang hatinya, jiwanya telah tercerah cerdaskan, telah terbersihkan, dan telah tersucikan di dalam beramaliyah Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka amaliyah Ramadan yang kita kerjakan mesti kita lestarikan menjadi budaya dan tradisi untuk sabiqum bil khair, senantiasa menjadi yang baik. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia orang yang terlaknat, terkutuk. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang terkelabui, tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang akan beruntung. Allah pun mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi menengok apa yang telah ia lakukan untuk mengerjakan apa yang akan datang. Dan bertakwalah kalian. Di dalam menatap hari ini dan hari esok, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak godaan yang bisa menggelincirkan dan menjerumuskanmu ke dalam kenistaan dan kesengsaraan. Waspada, waspada. Kejahatan bukan karena kemauan Anda, tapi karena setan selalu menggoda tiada henti tanpa mengelola. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tengok wattaqullah dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita jadikan sebagai landasan di dalam membangun kebersamaan agar kita bisa menempatkan diri dengan tepat dan benar sebagai makhluk Allah yang diberi petunjuk bimbingan agama. Fa'akim wajhaka lid-din fitratan wa la fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah berikan agama, Allah berikan Islam agar kehidupan manusia ini terjamin menjadi kehidupan manusia yang maju, yang dalam hidupnya senantiasa terikat oleh keyakinan bahwa hadirnya dalam kehidupan dunia ini ada yang menciptakan.
Semua fasilitas yang ada di dunia ini ditundukkan oleh Allah untuk kemakmuran dan kesejahteraannya. Apa yang bisa ia capai adalah karena Rahman dan Rahimnya semata. Tidak ada kecongkokan, kesombongan, tidak ada rasa paling di dalam hidup ini. Rasul bahkan menegaskan salasun muhlikun. 3 hal yang akan menghancurkan hidup manusia itu. Pertama, suhun muta'un, ketamakan, kerakusan, keserakahan yang menyebabkan bakhil yang dipelihara dan dirawat dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang senantiasa ijabul mar'i ala nafsi, mengagum-agumkan dirinya, melebih-lebihkan dirinya daripada yang lain. Ketika orang tidak lagi mengenal kebaikan orang, yang ia tahu hanya kebaikan dirinya, bagaimana dia bisa untuk berkolaborasi dalam membina kehidupan bersamanya. Ketika egoisme menjadi karakter individu, bagaimana kerjasama bisa dibangun? Padahal Allah ajarkan kita ta'awun al-birri wat taqwa wala ta'awun al-ismi wal udwan. Bangun sikap saling gotong royong, bantu membantu di bidang kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, Rasul menyebut hawahun muttabaun, setiap hawa nafsu yang diperturutkan pada ujungnya akan mempercepat kehancuran manusia itu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Agama yang diberikan oleh Allah untuk membangun kehidupan masyarakat yang maju, di mana keyakinan menjadi landasan utama. Kita diajari oleh Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib, tidak merupakan kebaktian, tidak merupakan kebajikan menghadapmu ke barat dan ke timur. Rukuk dan sujudmu itu belum menjadi keutamaan bagi hidupmu untuk membangun kehidupan yang bermakna. Walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Kebaktian itu mesti dimulai dari bagaimana menata keimanan hati kita, keyakinan kita dengan Allah, kepercayaan kita dengan malaikat, keimanan kita dengan kitab, kepercayaan kita dengan Rasul, Nabi, dan bagaimana kita yakin dengan hari akhir, bahwa semua yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan. Apakah itu sungguhan atau itu suguhan? Apakah itu kebenaran atau itu kepura-puraan dalam hidup ini? Allah tahu yang zahir, Allah tahu yang batin. Malaikat Allah mencatat yang baik, malaikat Allah merekam yang buruk. Tak ada satupun yang terlewatkan dari catatan itu semua. Kitab memberikan panduan, Rasul memberikan percontohan bagaimana membina umat yang maju dalam kehidupan. Karena itu pertama yang harus ditanam adalah keyakinan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mari kita jalani pengabdian kita kepada Allah, ibadur rahman kita kepada Allah dengan betul-betul tulus ikhlas, dengan menjunjung tinggi menegakkan agamanya dengan benar. Hanif, faqim wajhaka lidini hanif, fitratan wal fatarnasa alaiha, yang fitrah manusia dicipta oleh Allah di atas agama yang hanif. Maka jika orangnya sehat lahir, sehat batin, pasti dia akan menerima Islam dengan baik. Tapi kalau jiwanya itu kotor, pikirannya tidak waras, niscaya ia akan menolak dan berpaling dari Islam yang kafah, yang sempurna itu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, sebagai individu yang terlahir dari madrasah Ramadan, tentu kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk bermanfaat kepada sesama. Apakah kepada sama manusia atau kepada sama makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan kita. Bagaimana membangun lingkungan alam kita tetap harmoni. Bagaimana membangun lingkungan sosial kita tetap mesra satu dengan yang lain.
Ini tanggung jawab kita sebagai alumni Madrasah Ramadan 1447 Hijriah. Apakah kita mampu menjadi seperti yang dikatakan Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi sosok yang sadar, menyadari, bisa bersikap yang tepat dan benar bahwa Allah ciptakan laki dan perempuan, Allah ciptakan suku-suku dan bangsa yang berbeda, bahkan pandangan-pandangan, pikiran-pikiran yang beragam. Allah ciptakan semua itu lita'arafu, agar kalian mampu mengenali dengan tepat, dengan baik dan benar. Dan ketika kamu sudah tahu bahwa perbedaan itu bagian sunnahnya Allah, perbedaan itu bagian daripada kudrat iradatnya Allah, termasuk perbedaan pelaksana Idul Fitri saat ini. Itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik dalam mensikapinya? Itulah Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang menghadapkan timur barat, yang bertengkar gara-gara perbedaan soal yang sebenarnya sifatnya teknis semata. Kita tidak sedang mempertuhankan ilmu pengetahuan. Kita tidak sedang mempertuhankan teknologi. Kita hanya bertuhan kepada Allah. Dan kita buang bertuhan kepada nafsu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ketika kita bisa menyadari perbedaan itu merupakan fitrah yang mesti dihormati dan dihargai, maka kita mesti menjadi orang yang mampu membangun kebersamaan dengan kesadaran innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Kita bangun kesadaran bersama bahwa sesama mukmin itu bersaudara. Jika terjadi silang sengketa, maka damaikanlah. Dalam sebuah riwayat yang cukup panjang diceritakan oleh Rasulullah SAW di saat tanggal 1 Syawal, di mana para khotib memperingatkan kepada jamaah, kepada umatnya agar meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan yang telah diraihnya. Sementara di alam yang berbeda, iblis melakukan briefing kepada pasukannya. Setan-setan dari golongan jin dikumpulkan untuk diberi arahan agar fastagiluhum bil ladati wasyahwati wastagilum bil khamri wal adawati. Sibukkan kembali orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Manusia yang telah menjadi baik, bujuk lagi, sibukkan lagi mereka untuk tumbuh keserakahan kenikmatan dunia, untuk tumbuh rasa benci dan bermusuh dengan sesama. Maka kita akan mendapatkan tantangan yang seperti itu. Sepulang dari sholat id kita, mampukah kita mengendalikan diri kita sehingga kita tidak menjadi korban dari tipu daya setan yang membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kita? Bagaimana kita bisa menjadi seperti yang digambarkan Rasulullah SAW? Orang mukmin bagaikan lebah. Apabila ia makan yang baik. Apabila ia mengeluarkan sesuatu, ia mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila hinggap di dahan yang rapuh sekalipun, dia tidak merusaknya. Kita mulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita mulai dari diri kita sendiri dan kita mulai dari keluarga kita. Khairukum li ahli. Sebaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Bagaimana suami istri hubungannya? Bagaimana anak orang tua hubungannya? Bagaimana saudara hubungannya? Bagaimana kekerabatan famili kita hubungannya? Masihkah ada rasa dendam, iri? Adakah rasa benci? Adakah rasa yang tidak enak? Kita perbaiki. Kita perbaiki relasi itu sehingga menimbulkan kecintaan, menimbulkan kepuasan, dan menimbulkan komitmen tanggung jawab untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika
Beridul Fitri ini kita jadikan sebagai wahana untuk meneguhkan kembali bahwa kita punya fitrah yang mulia. Fitrah yang mesti kita jaga dan kita kembangkan sebagai makhluk sosial yang selalu hidup ingin ada kawannya. Bukan hanya ingin ada kewannya, tetapi ingin punya kawan. Kenyataannya memang khairun nas anfa'um linnas. Kalau kita ingin menjadi sosok yang banyak kawan, berikanlah kebermanfaatan itu kepada sesama. Karena sesungguhnya kita mengenal pepatah, ada gula, ada semut. Di mana ada manfaat, maka akan berkerubut orang. Bagaimana kita memiliki semangat seperti ini? Bahwa kita sudah dilatih untuk menjadi orang yang peka, yang peduli, dengan imbalan pahala yang istimewa. Orang yang berbuka kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti yang menaikkan puasa. Tidak hanya itu, Allah menyebutkan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang punya satu biji yang kemudian ia tanam tumbuh menjadi pohon yang besar. Ada 7 dahan, dari tiap dahan ada 100 butir. Subhanallah. Tidak hanya itu, Allah akan lipat gandakan sampai tak terhingga sesuai dengan kelelahan, keletihan, kepayahan jenengan kita ini dalam mengeluarkannya. Semakin berat mengeluarkan, berarti semakin besar nilainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana merajut saling bisa menolong satu dengan yang lain. Sebagai bukti kita masyarakat yang maju memiliki kepekaan dan kepedulian kepada sesama, insya Allah. Dan kita akan lihat apakah kaleng yang berkeliling di hadapan jenengan hasilnya lebih besar daripada tahun kemarin atau tidak. Bagian daripada realita keberagaman kita. Maka jika lebih besar berarti ada peningkatan di dalam kepedulian dan kepekaan kita kepada sesama manusia. Dan itu pilar untuk membangun masyarakat yang maju, yang punya keadaban, yang bisa menghargai tetapi juga bisa berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hormati dan berbagi kunci membangun masyarakat yang maju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalani hidup ini dalam kepasrahan kepadanya hatta menyongsong ajal kita. Tidak menjadi orang yang menyesal. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ajal sudah dekat baru bilang aku akan sedekahkan harta yang masih tersisa dan aku akan berbenah diri menjadi orang yang baik. Sorry, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ajal tiba, tidak ada lagi masa tangguh bagi kita. Hari inilah kesempatan kita untuk menjadi sosok yang bermakna. Dengan kerendahan hati kita mohon padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka qalban khashian, yaqinan shadiqan, imanan ta'iman, rizqan wasi'an halalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina waj'alna min ibadikas sholihin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kurang lebihnya mohon maaf. Atan wa yakum. Nasrun minallah fatun qarib. Wasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar.